Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, kasihan sekali ya, ternak Mulyono yang satu ini lagi-lagi dipermalukan oleh Rocky Gerung dan juga Bang Adian Napitupulu di forum ILC. Itu terkait pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Mulyono itu mania. Mania itu apa? Sebentar kita simak. Ya, Ibu Irma gimana nih saudara-saudara sekalian? Dibelain dong, kapan lagi nih ketemu sama Bung Rocky dalam satu forum diskusi? Nah, wajar saja nih ketika Mbak Cantik di Pitaloka itu cerdas. Apakah betul dia adalah merupakan titipan Pak Gus Dur kepada Ibu Megawati? Mari kita simak videonya. Rike di Pitaloka itu pernah jadi wasekjennya Caimin. Saya angkatan Caimin, pertama Gus dari Dur, aktivis Cerila Megawati. 98 yang setelah selesai Angkatan reformasi pertama. memutuskan untuk masuk ke partai politik. Dulu kenapa pilihan pertamanya PKB? Karena Gus Dur dan bareng dengan Karena Gus Pak Dur. Nusron Wahid sama Pak Azwar Anas. Ya. Nah, itu kita dulu barengan ke bareng, PKB, masuk ada yang ke PKB-nya. PKB. Tapi di situ memang kita, buat saya sosok Gus Dur itu tentu penting di dalam kesadaran politik yang saya pelajari, minimal untuk diri saya, bahwa politik itu harus berwajah humanis, bahwa persoalan pluralisme itu adalah sesuatu yang given, kodrati, ya banyak banget lah. Tapi kemudian ketika saya waktu itu ada kondisi yang kemudian beliau sakit dan cari Megawati. Waktu sakit, cari Megawati. Kata Jokowi mania. Momen Rocky Pakai Gerung kadi permalukan belakang tidak? Jokowi mania di IRC. Nah, ini Mania. wakil ketua Jokowi mania kayaknya. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Gara gila yang Yes. ya Emang ini, gitu. ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal makin nama Selesai. tuh aja. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lanjutin. Kenapa pakai kata mania tuh? Ganti deh itu. Nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Ini jelas loh. Ini kalau bicara Bung Rocky tentang dungu ya, Master of Dungunya Bung Rocky ini. Karena nih, apa yang barusan saudara lakukan itu namanya strawman strategi. Anda mencari bagian lemah supaya Anda tidak mau menantang bagian yang kuat. Argumen di Google tadi. Lihat Anda kebodohanmu. Mania adalah kondisi ketika seseorang bener, mengalami perubahan suasana hati, energi, Waduh. atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim. Waduh. Mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Anda mau kritik Pak Jokowi, kritik Jokowi aja. mania tuh tadi. Dia juga pasti nerima kok. Basar-basarnya aja yang nggak nerima. Ah benar. Bang Karena siapa memang lagi dia namanya nih? ditugaskan untuk itu oleh orang-orang yang merasa perlu untuk membuktikan kepada Pak Jokowi bahwa dia pembela Pak Jokowi. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Sampai pada satu titik, Bagito kan harus kritis. Masa ngelawak hanya sekedar ngomong seperti itu untuk ketawa? Tapi kan Pak Harto nggak bisa dikritik menurut orang. Lalu masuklah kecerdasan Bagito waktu itu. Bagito cuma bilang, Pak Harto, terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas nama keluarga. Karena apa? Karena dulu kuburan bapak saya itu sangat panas. Dan di tengah hutan. Kalau ke sana itu susah. Tapi sekarang kuburan bapak saya sudah adem. Emangnya kuburan kamu di mana? Alhamdulillah sudah jadi Pondok Indah Mall. Dia mau mengkritik penggusuran dengan cara halus. Pak Harto Keren, ketawa keren. loh. Bayangkan nggak? Keras kritik BIKN Pak. Anggaran yang direalisasikan oleh IKN ini total dari tahun 2022 sampai akhir Desember 2024 kemarin adalah hitungan saya 75,8 triliun Bang Karni. Wes banyak kali guys. Anda bisa bayangkan ini jumlah yang sangat besar sekali. Yes. Tetapi apa returnnya buat publik hari ini? Gak ada. Nol. Gak ada bang. Yes. Tidak ada aktivitas pemerintahan di situ. Tidak ada aktivitas bisnis di situ. Artinya apa? 75,8 triliun itu kan uang rakyat dari pajak yang seharusnya setiap detik
menghasilkan return, baik itu intangible ataupun tangible. Sehingga itu bermanfaat, kan gitu filosofi belanja yang berkualitas. Ini kita punya 75,8 triliun kita tanamkan di bumi penajam utara dan tidak mendapatkan return apa-apa. Dan ini adalah uang pajak. Alangkah Pak Jokowi itu memang suka mencela-mencele. Si Pak Jokowi Pinocchio itu sudah Jawa, kenal kalau itu pun omongannya berulang nggak kembali. konsisten. Pagi kedelai, sore tempe. Bang Romero Mahurmuzi, politisi dari P3, punya istilah halus dan sedikit menyanjung buat menggambarkan perilaku Pak Jokowi yang sangat nggak patut ditiru ini. Sen kiri, belok Yakni kanan. sen kiri, belok kanan. Pak Jokowi suka mengecoh dengan memberi tanda-tanda mau belok ke kiri, padahal dia akhirnya belok ke kanan. Kayak mama. Tapi apapun istilahnya yang digunakan, sudah pasti secara moral, secara adab, secara etika, sikap berubah-ubah sesuai kepentingannya sendiri, sikap mencela-mencele, sikap yang nggak konsisten, ini adalah sikap yang tidak baik. Jangan ditiru, apalagi dirayakan sebagai sebuah keunggulan dan kelihayan. Sikap mencela-mencele Pak Jokowi jangan menjadi budaya kita. Dan sekarang ini kalau Pak Jokowi lagi-lagi menunjukkan sikap yang nggak konsisten, sikap yang mencela-mencele soal pembangunan IKN, soal pembangunan ibu kota Nusantara, lalu apa yang mau dikata lagi? Toh dia memang politisi yang menghalalkan dan terbiasa mencela-mencele. Jadi kita mau apa lagi? Yang penting, nah ini yang penting buat kita, buat rakyat Indonesia. Yang penting kita jangan sampai tertipu lagi. Bener gak? Kita harus selalu skeptis menghadapi orang-orang yang dikenal suka mencela-mencele, yang suka berbohong. Sikap mencela-mencele terbaru mantan Presiden Jokowi yang jadi sorotan netizen dan juga media adalah inkonsistensinya soal IKN. Ada sikap mencela-mencele Jokowi soal IKN. Dulu saat masih menjadi presiden, Pak Jokowi dengan gagah pernah bilang dan dicatat oleh media kalau dia bakal terus mengawal IKN walaupun dia sudah pensiun. Sekarang ketika anggaran pembangunan IKN dipotong habis-habisan sama Presiden Prabowo, Pak Jokowi ternyata memilih buat lempar badan. Sewaktu ditanya sama wartawan, Pak Jokowi bilang dia nggak mau ditarik-tarik soal urusan pembangunan IKN. Itu urusan pemerintah. Ya, sudah pasti sikap terbaru dari Pak Jokowi ini sebetulnya nggak mengherankan. Bahkan sebetulnya sejak dulu kita mestinya ragu sama omongan Pak Jokowi kalau dia masih bakal mengawal pembangunan IKN walaupun sudah pensiun. Sebagai catatan, nah ini penting buat kita catat dan terus ingatkan. Pernyataan Pak Jokowi yang bilang kalau dia masih mau terus mengawal IKN itu disampaikan di bulan Agustus tahun 2024. Jadi pernyataan ini sebetulnya masih belum lama. Pak Jokowi menyampaikan pernyataannya dengan penuh percaya diri dan mungkin agak sedikit pongah sewaktu acara groundbreaking pembangunan Hotel Swiss Gal Hotel Nusantara pada tanggal 12 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Pak Jokowi bilang kurang lebih seperti ini. Jadi, nanti saya akan kesini lagi buat nginep di hotel ini. Nanti sudah tidak sebagai presiden. Saya akan lihat terus meskipun saya enggak jadi presiden. Saya akan ikuti terus. Begitulah kurang lebih pernyataan dari Pak Jokowi ketika itu. Pak Jokowi juga menegaskan kalau dia bakal sering mengunjungi IKN pasca dia lengser. Nanti saya bakal rutin mengunjungi IKN. Begitu kata Pak Jokowi ketika itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang benar-benar terjadi? Yang terjadi adalah sekarang Pak Jokowi sudah nggak konsisten sama yang dia omongkan sendiri beberapa bulan yang lalu. Hari Jumat lalu, tanggal 7 Februari tahun 2025, sewaktu ditanya oleh para wartawan soal efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang memangkas habis anggaran buat IKN, Pak Jokowi minta supaya masalah anggaran ini nggak disangkut pautkan dengan dirinya. Dia minta soal itu ditanyakan langsung ke Pak Basuki Hadimulyono, Kepala Otorita IKN. Pak Jokowi mengaku dia sendiri memang sesekali berkomunikasi dengan Pak Basuki yang merupakan salah seorang menteri andalannya. Tapi kata Pak Jokowi dia sebatas menanyakan kabar, kesehatan dan keluarga saja. Dia nggak membahas masalah pekerjaan. Nah, itulah Pak Jokowi. Itulah Pak Jokowi yang memang sudah sangat kita kenal sekarang ini. Dulu dia berkata A, dulu dia berkata bakal mengawal IKN dan bakal sering berkunjung ke IKN. Sekarang dia mengaku nggak pernah lagi membahas IKN. Bahkan menurut dia, dengan Kepala Otorita IKN saja, dengan Pak Basuki Hadimulyono, Pak Jokowi nggak bicara soal IKN. Gimana kalau menurut kalian? Kalian percaya sama apa yang dikatakan sama Pak Jokowi sekarang ini? Atau apa kalian lebih percaya sama orang yang dulu dikatakan sama Pak Jokowi? Bingung ya? Yang pasti, ya yang lebih pasti, melihat semua ketidakkonsistenan dia, melihat sifatnya yang suka mencela-mencele, rasa-rasanya sih ya, kita sudah sangat sulit buat percaya sama Pak Jokowi, apapun yang diomongkan. Tapi para ternaknya Mbak sangat mudah percaya Mbak. Kayaknya dia akan percaya sampai mereka meninggoy Mbak. Karena mereka isi kepalanya adalah batu. Dalam kurung koplaknya unlimited. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Sepertinya benar ya, Mbak Devi Taloka itu adalah titipannya Pak Mustor. Pantas dia cerdas, nggak kayak Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.